Di kaki Gunung Galunggung, tersembunyi sebuah desa kecil. Dikelilingi hutan bambu, kebun teh, dan jalan setapak yang jarang dilalui orang luar. Desa itu menyimpan satu tempat yang selalu dihindari, bahkan oleh warga yang sudah tinggal di sana seumur hidupnya. Tempat itu disebut Karang Pamulang, sebuah pemakaman kuno. Makam-makamnya terbuat dari batu hitam penuh lumut dan sebagian besar miring, seperti hampir tumbang dimakan usia. Di tengah area itu, ada satu pusara yang paling menonjol. Ukurannya lebih besar, diselimuti kain putih, yang entah kenapa selalu basah, seolah baru disiram air. Tidak ada yang tahu siapa yang rutin menyiraminya, tapi semua percaya kain itu tak pernah kering karena airnya berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Warga menyebut pusara itu Makam Ki Sangkala. Dulu, puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan, Ki Sangkala adalah Pangiwa, dukun hitam yang terkenal kejam. Ia membantu orang-orang dengan ilmu hitam, menumbalkan nyawa untuk kekayaan, mencelakai siapapun yang menentangnya, sampai akhirnya ia ditangkap warga dan tokoh adat, lalu dieksekusi di bawah pohon beringin besar. Sebelum kepalanya terpenggal, ia bersumpah, "Saur kuring, moa aya nu bisa nyabut nyawa abdi tanpa abdi narik nyawa dai. tak akan ada yang bisa mencabut nyawaku tanpa aku mengambil nyawa penggantinya." Sejak itu, Karang Pamulang berubah menjadi tempat larangan. Orang tua di desa selalu memperingatkan, jangan pernah lewat sana, apalagi malam Jumat Kliwon, karena konon setiap tahun akan ada satu nyawa yang diambil sebagai tumbal. Orang yang nekat sering mengaku mendengar suara azan samar dari arah kuburan, padahal tidak ada masjid di dekat situ, dan di telinga mereka terdengar bisikan, "Balikan jiwa Anjen." "Kembalikan jiwamu." Beberapa bahkan melihat bayangan tubuh tinggi berdiri di balik pusara Ki Sangkala. Matanya merah dan wajahnya tidak berbentuk. Dan inilah cerita yang membuat warga semakin yakin bahwa Karang Pamulang bukan hanya sekedar legenda. Namanya Deden, seorang pemuda desa yang keras kepala, tidak percaya tahayul, tidak takut cerita hantu. Malam itu, ia pulang dari rumah temannya larut sekali. Jalan memutar lewat kampung terlalu jauh dan ia sedang lelah. Temannya sempat mengingatkan, Den, lamun balik ayana, ulah motong jalan Karang Pamulang. "Den, kalau pulang sekarang, jangan potong jalan lewat Karang Pamulang." Tapi Deden hanya tertawa. "Ah, cuma kuburan mah, hantu nggak ada." Deden pun melangkah masuk ke jalan setapak yang sepi diapit hutan bambu. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalannya. Saat tiba di depan gerbang kayu tua yang menandai Karang Pamulang, suasana berubah. Sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin. Di kejauhan, terdengar azan samar, seperti dari mimpi. Deden berhenti sejenak. "Aneh, gak ada masjid di sini," gumamnya. Lalu, sebuah suara berbisik tepat di telinganya, "Balikan jiwa Anjen." Deden terkejut, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah, melewati deretan makam. Tiba-tiba, sesuatu meraih kakinya dari bawah. Dingin,
basah seperti tangan manusia, tapi berasal dari tanah. Deden menjerit, berusaha melepaskan diri, dan ketika ia menunduk, ia melihat sepasang tangan pucat penuh tanah mencengkeram betisnya. Ia lari sekuat tenaga, meski setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menariknya kembali ke dalam tanah. Sampai di rumah, Deden langsung pingsan di depan pintu. Esok paginya, keluarganya melihat telapak kaki Deden penuh lumpur, dan di betisnya ada bekas jari panjang membiru. Warga yang melihat langsung tahu itu adalah tanda sentuhan Ki Sangkala. Beberapa hari kemudian, Deden jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Sampai suatu malam, ia meninggal tanpa alasan yang jelas. Saat dimandikan, orang-orang kaget karena dari mulut Deden keluar gumpalan tanah basah berbau anyir, dan di dalamnya ada sehelai kain putih basah. Kain yang sama seperti kain penutup pusara Ki Sangkala. Sejak malam itu, warga desa menegaskan satu hal: jangan pernah lewat Karang Pamulang, apalagi malam Jumat Kliwon. Karena sekali kau menatap ke arah pusara besar itu, Ki Sangkala akan tahu nyawamu sudah jadi miliknya.